Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Al-awalu an-niyatu ats-tsani ghuslul wajhi. Utai pira-pira fardune wudu iku sittatun, iku ana 6. Al-awalu te sing pertama iku an-niyatu niat. Niat teng ati ya. Ngapatno teng lisan namung napa? Sunat. Ats-tsani te sing kaping 2 ghuslul wajhi iku basuh wajah. Maknane hasil baso niku ana sayalanul ma, ana unsur banyu napa? Mili. Nah sing ra mili jenenge musab. Jadi untuk bedakan mili sama musab niku nak mili jenenge baso. Nak boten mili jenenge masrun napa? Asari sore kang kaping 3 ghuslul yadaini iku baso tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Arabiu te kang kaping 4 masrusyaiin iku musab sesuatu sithik. Sayin makna yasirin minar roksi sangking sing kecelok sirah. Itu ora kudu sirah sing kecelok sirah termasuk rambut sing ning napa? Sirah. Jadi tidak harus kepalanya tapi boleh rambut yang ada di kepala asal tidak lam takhrus an hadir roksi, tidak keluar dari batas apa? Batas kepala. Tapi nak rambut dikliwir terus pojoke kliwiran ku sing di napa? Usap itu enggak sah karena sudah keluar dari batas kepala. Al-khamisu te kang kaping 5 ghuslu rijlaini baso sikil loro ma'al ka'baini sertane polok loro atau mata kaki loro. Asadisu te kang kaping 6 at-tartibu tartib. Faslun aniyatu te kang aran niat iku iku niat perkara, nejo perkara. Oleh nejo muktaronan hale den barengno. Lah nek sampean muni muktarinan hale wong iku sing barengno sami. Nek muktaronan kaya dari kasek nak muktarinan kana dari kal mutawaddi muktarinan misalnya muktaronan haleden bareng nopo sek bifilihi kelan nglakoni sek. Jadi darane niat itu menuju sesuatu yang bersamaan dengan itu plus dilakukan apa? Plus dilakukan. Makanya itu nisbi. Misalnya sampean wudu muni nawaitul wudu kok kena bathuk ya berarti awal wudu yo nganggo bathuk nih. Nah pertama niat wudu kok kena hidung ya berarti ya hidung itu pokoknya apa saja dari awal wajah yang bersama dengan niat yaitu dikatakan awalul wudu, dikatakan awalul wudu. Sehingga misalnya sampai niat nawaitul wudu'a belum niat kena jabha. Terus niat pas kena hidung berarti yang jan awalul wudu itu hidung. Sehingga jabha tadi harus diulang karena belum dibarengi apa? Dibarengi niat. Pokoknya jadi itu masyhur itu. Jadi kalau apa pertama yang dibarengi niat yaitu yang terhitung awal apa? Awal. Masyhur dengan kaidah wa ma qoronaha huwa awal guna. Ini yang apa wa ma qoronaha huwa awal. Jadi wa ma uti apa wae korona kang barengi apa mah ing niat iku berarti awalu kawitane wudu. Jadi misalnya ke wudu ngeten ya. Serat ngeten bareng pas kene muni nawaitul wudu ya sudah pas kenal lisan tadi yang benar-benar awalin wudu. Yang ini harus diulang karena belum bareng apa? Niat. Ya begitu seterusnya. An-niyatu te kang aran niat kasduse iku nejo perkara muktarona halidin bareng bibili kan nglakoni sik. Wa mahalluha te panggonane niat iku al-qalbi ati. Yang siana niat tentu ati. La talaffudu te nglafadzno biya lan niat kusunatun kusunat. Wa talaffudu te nglafadzno biya lan niat kusunatun sunat. La waktu hati kawitane niat, kawitane waktune niat iku indah di awal juz. Nalikane basuh kawitane juz minal wajhi saking wajah. Dawa tartibu te kang aran tartib iku Allah yuqaddimah. Iku arep entoran dhisikno sapa wong kuduan ing siji anggota. Maca fusanen kuduan, ora maca anduan tapi sing fusan kuduan. Kuduan ing anggota ora didhisikno ala kuduan ing atase anggota liya. Sing wae tartib itu ya urutan sesuai urutan yang benar nama Allah yuqaddimah kuduan ala kuduan. Faslun. Alma ute kang aran banyu qalilun. Alma ute kang aran banyu qalilun ana kalane keceluk banyu sithik wa kasirun lan keceluk banyu akeh. Al-qalilu te kang aran banyu sithik iku ma perkara dunal kulateni kang sak ngisore 2 kula. Lawal kasiru te kang aran banyu akeh kulatani 2 kula. Pokoke 2 kula niku sep napa iku murabbak ya.
murabba segi empatnya 1 tiro. Ya, segi empatnya 1 tiro. Eleng-elengnya 1 tiro itu ya pokoknya sak depane tangane wong Jawa nah iki mergi sak tiro wong Arab anggap ae sak depane tangane kan wong Jawa niku apa murabba napa segi empat napa segi empat jadi ku kira dhewe iku berarti 20 napa 20 pokoke ngeten segi empat itu berarti apa 20 sebenarnya sediro itu hanya segini tapi ini kan orang Arab kita ikhtiyat segini paham ya itu kalau ini apa murabba napa segi empat itu berarti 20 fa'at saru mongko luwe akeh. Nah, pun titik. Alkohol utai banyu kang sithik iku ya tanah jas dadi najis apa alkohol diuku in najasati kelan tumibane najis di dalam kolil. Wa ilam ya tahoya senajan ta ora rubah apa kolil. Misalnya dia di banyu sak gelas aqua karena najis sithik tetap najis meskipun tidak rubah. Karena banyu sebelum 20 itu asal kena najis pasti najis rubah atau tidak rubah. Jadi ini alkohol ya tanat jasu diukuin najasa cici wa ilam ya tatoya itu madzhab Imam Syafi'i. Dari cara madzhab Imam Malik ya asal tidak rubah itu tidak najis meskipun air itu sedikit. Wal ma'ul katsir wal ma'u banyu al katsiru ingkang akeh iku layak tanat jasu iku ora najis apa ma'ul katsir illa idza tatoya. Kecuali nalikane rubah kotuk muhu apa rasane banyu aulau nuhu utawa rupane banyu aurihu utawa baune banyu pasun terus ngeten ya terus ini yang enggak ada di kitab Sulam Safinah jadi sebetulnya ada solusi terus kasus di Jakarta itu kan air limbah itu juga mengarah ke sungai mengarah ke sungai nah, terus akumulasinya itu kan ada lewat sapi tank lewat macam-macam itu kan potensi air yang di sungai itu mutahoyyir. Kemudian oleh PDAM itu dikumpulkan di satu tempat. Itu imma akumulasi dari najis dengan najis, wa imma akumulasi dari air suci mensucikan dengan najis, atau semi-semi rontok najis sama bener-bener suci. Nah itu untungnya dalam fikih Islam itu air yang najis sebanyak apapun, kalau dia nanti itu ambune hilang, rasanya hilang, segalanya hilang binafsihi lewat dirinya sendiri tanpa proses kimiawi itu nanti menjadi adat atau buron akan menjadi suci mensucikan tadi. Jadi makanya fikih itu ta'abudi hanya ta'abudi sebuah pengiran begitu karena kalau tidak ta'abudi kan logikanya kan banyu najis ketemu najis diakumulasikan tambah najis tapi kalau dalam fikih Islam itu malah enggak kalau akumulasinya banyak kemudian rubah menjadi jernih lagi paham ya tidak ada bau najis atau apa-apa itu soro atau buron maka kembali suci mensucikan terus di Mu'in diterangkan wa in qalla ba'du bitafriqi bahwa in qalla ba'du bitafriqi yang ada di Mu'in itu tidak ba'da tafriqi yang benar baca itu wa in qalla ba'du bitafriqi ini apa wa in qalla ba'du bitafriqi meskipun setelah jam'ul kullaten setelah terbukti kullaten kemudian menjadi sedikit karena kita tafriq jadi misalnya ada satu kula dengan satu kula kita kumpulkan kan 2 kula dia punya kekuatan ada tohuron apa? Nah setelah ada tohuron terus kamu ciduk otomatis kan terkurang satu ciduk jadi jenis wa in qalla ba'du bitafriqi yang satu ciduk ini ya tohir mutohir sisanya yang sekarang kurang 2 kolah karena kalon satu ciduk ya tetap tohir mutohir nah seperti itu tuh sudah itu dianggap rusak sama pengiran jadi 2 air mustakmal atau 2 air najis asal nanti terbukti apa lam yatahoyar itu nanti ada tohuran dimuin diterangkan wa in qalla ba'du bitafriqi jadi kalau ada naskah yang enggak ada bak berarti wa in qalla ba'du ba'da tafriqi maknanya ya tapi menurut saya naskah yang benar itu wa in qalla ba'du bitafriqi ay wa in qalla al-ma' ba'du ba'da jam'i bitafriqi dari kalma misalnya Bang dihidup jadi ya itu agak menjadi agak gampang ya karena ya aturannya memang seperti itu. Terus seperti di Jakarta itu kan pernah berakumulasi sekian apa mungkin ratusan ribu ya ratusan ribu galon jadi
Jadi kekuatan kasir ya, jadi di air itu kekuatan banyak itu menjadikan kembali ada atau bukan apa? Ada atau bukan. Jadi gue tenang, tapi kalau yakin ya jadi yang dia bah. Nah, tapi kita ini mengikuti madzhab Maliki dalam banyak hal mengikuti madzhab Maliki. Jadi asal air itu tidak rubah meskipun sedikit kena najis itu ya tetap tohir. Kalau masih apal takbir dengan kata Imam Ghazali wa kuntu awaddu ayyakuna madzhabuhu kama madzhabi Malikin fi annal ma'a la yajisu illa bitahuyyu. Kata Imam Ghazali, saya suka membayangkan ya, saya berangan-angan kalau Imam Syafi'i itu mengikuti madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwa air itu tidak najis meskipun kena najis yang sedikit tadi. Qalilnya airnya qalil asal tidak berubah. Karena kalau langsung najis kan berat. No, kalau langsung najis kan karena ya tadi misalnya najis itu kan jumlahnya banyak ya, najis itu kan jumlahnya banyak ya, terus kalau balik ya, jadi keinginannya orang-orang ashab Syafi'i adalah apa? Air sedikit kalau kena najis asal tidak berubah itu dihukumi tidak najis. Jadi dalam hal ini berarti orang-orang Syafi'iyah ashab Syafi'i itu mengikuti pendapat siapa? Imam Malik. Tapi karena ingin sopan sama Imam Syafi'i, redaksinya wa kuntu awaddu ayyahu nabadahu kama jadi Malik. Jadi saya berharap pendapat Imam Syafi'i itu kayak pendapat gurunya yaitu Imam Malik yang mengatakan air itu tidak najis, air sedikit ya, air sedikit itu tidak najis meskipun kena najis, catatannya asal tidak rubah. Faslon mujibatul husni saya kira-kira barang sing majid ajus itu sifatil kunam siji ilajul hasyafati ngelebokno alat kelamin bil farji ing dalem farji iku nggih majidno ajus wa furu jilmani lan metune mani nomor 3 wal khaidu lan asal bener-bener haid wan nifas lan nifas satu keluar darah badal wiladah wal wiladah lan wiladah terus nomor terakhir wal mautu lan kematian. Jadi kalau orang Islam mati berarti otomatis ada penyebab wajibnya hadis ya, karena al-mautu ya, dengan mati maka orang itu menjadi wajib dimandikan. Makanya min asbabi mujibatil husni itu al-mautu itu kematian. Faslun. Tapi untuk madhab Syafi'i, nah cara madhab Imam Malik itu lebih unik. Makanya menurut saya madhab Malik itu penting. Kalau cara berpikir Imam Malik itu gini, kenapa mayit itu kok dimandikan? Karena mau disolati, apa? Mau disolati. Saya ulang lagi, kenapa mayit itu dimandikan? Karena mau disolati. Kan dia harus suci. Jadi cara Imam Malik yang menyebabkan suci itu hidup, apa? Hidup. Yang menyebabkan najis itu mati. Kali sapi urip, hukumnya apa? Suci. Wedhus urip, suci. Sekali jadi batang, najis. Jadi asbabut thaharah itu al-hayat. Asbabun najis itu al-mautu. Itu cara berpikir Imam Malik. Jadi cara berpikir dia ya salah suci urip sekali batak ya. Nah ini problemnya kan mau disolati. Problemnya itu mau disolati. Kalau wedhus batang kan nggak disolati, maka kan nggak perlu dimandikan. Ini masalahnya manusia kan perlu disolati dulu urutannya, perlu disolati maka dimandikan karena dia najis. Nah, dari Imam Syafi'i enggak, cara berpikir Imam Syafi'i itu hukum itu benar, ya yang dikatakan Imam Malik itu benar, tapi tidak dalam hal Bani Adam, tidak hal Bani Adam, karena beliau Bani Adam itu sangat terhormat, maka jangan hukumi najis dengan kematian. Cara pikiran Imam Syafi'i, kalau Bani Malik itu, walakot karomna Bani Adam itu sungguh saya muliakan. Kata Imam Syafi'i, wa qadiyatut takrim Allah yuhkama binajasatihim bil mauti. Normalnya terhormat adalah tidak dihukumi najis karena dia mati. Artinya dia tetap terhormat meskipun mati. Nah, cara terhormat gimana? Ya setidaknya jangan hukumi najis, itu bentuk penghormatan. Nah, misalnya mayite salam buat demet ije. Berminda mayite salam terus apa? Ije itu kan ngenyak wong, no? Oh, sok demet ustad tuh. Makanya Imam Syafi'i itu gak setuju sama pendapat gurunya. Itu untuk hewan benar, tapi untuk Bani Adam tidak benar. Saya ulang lagi ya. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i apa?
walaqad karramna bani Adam. Terus kata beliau wa qadiyatut takrim Allah yuhkama binajasatihim bil mauti. Normalnya terhormat adalah jangan vonis najis karena mati. Paham ya? Meskipun trennya Imam Malik itu benar, tapi jangan dipakai untuk Bani Adam. Trennya Imam Malik kan jelas benar. Tadi misalnya ulo itu buat cekal, bisa ulo kadal, biawa, apa lah? Sitok itu landa. Nah, itu kan suci kabeh, asal hidup kan suci. Sekali batang najis. Berarti apa? Asbabut toharoh al-haya, asbabul nafsi al-maut. Paham ya? Tapi itu jangan gunakan untuk Bani Adam. Itu hemat Imam siapa? Nah, soal dia harus mandi itu ya mujibatul husni saja, tapi tidak karena najis. Tidak karena najis. Efeknya adalah kalau kita nata jenazah ya perlu ijek, wong dia ndak najis. Tapi dari Imam Malik kan kalau nikah jenazah ya ijek, memang itu najis secara pikiran Imam Malik. Jadi makanya menurut secara generalisir ya benar Imam Malik itu menisan. Napa? Menisan. Jadi asbabul hayat, asbabut toharoh itu al hayat, asbabun natsi itu al maut. Itu cara pikiran Imam Malik. Faslun furudul husli te pro fardune atus wis nani kono. Aniatu siji niat wa ta'mimul badani lan ngratakno badan bil ma'i lan banyu. Faslun mundur tenan. Surutul wudu te pro syarat wudu asratun niku 10 atau asyaratun sami asratun de asratun. Wasinu fiha antami min kasro asyaratun asyaratun asra. Al-Islamu siji Islam wa tamyizu lan tamyiz. Tamyiz maknane iso mikir wa naqau lan bersih anil haid sange haid. Artinya kalau orang dalam keadaan haid itu boleh wudu tapi tidak bisa menghilangkan apa? Hadas. Wa nifasul lan nifas. Wa amalan terbebas sangka perkara yang nau kang nyegah apa usulal ma'i ing tumekane banyu ilal basarati mari kulit. Nah, terbebas dari sesuatu yang menghalangi air sampai napa kulit. Saling aku alih-alih yang terlalu rekat ya digerakno supaya air sampai napa kulit. Ini sing masalah. Wa alla yakuna lan ento ora ana iku alal udwi ing atase anggota apa perkara. Wa napa seperti ini. Wa alla yakuna lan ento ora ana iku alal udwi ing atase anggota apa perkara. Yughayyiru kang iso ngubah apa yughayyiru kang iso ngubah apa alma ing banyu. Ini sing potensi kita salah. Syaratnya mandi atau apa saja mandi atau wudu itu jangan ada di tubuh sesuatu sing merubah air. Makanya kayak orang mandi junub itu banyak yang salah. Jadi satu ciduk terus dia sampunan. Itu kan potensi air berikutnya sudah mutaghayyir. Berarti air semua ini tidak bisa menghilangkan hadas besar karena posisi air yang ke seluruh tubuh berbau sampo, apa? Berbau sampo. Maka sebaiknya kalau mandi junub ya pakai air bersih sampai mandi junubnya selesai baru sampunan. Tapi kalau sampunan dulu kan kalau rambutnya banyak kan potensi apa? Air yang menyebar sudah mutaghayyir. Makanya sarannya kan jangan ada di tubuh sesuatu sing yuwayyirul ma. Atau misalnya baru saat tidur terus sabunan. Itu kalau langsung mandi kan sekian air kan masih mutaghayyir oleh sabun itu. Nah, kecuali dia memastikan sampai sabunnya bersih baru benar-benar pakai air nukoh, air bersih. Tapi potensi itu kan potensi saja, tetap potensi mutaghayyir kan tinggi. Apa? Tinggi. Potensi itu kan tinggi. Apalagi misalnya terbukti sausé mandi selesai barang anduan ternyata ijek murah. Berarti kan terbukti semua proses air tadi mutaghayyir. Paham ya? Makanya itu harus dihindari karena syaratnya wudu atau syaratnya mandi apa? Allah yakuna alal adwi atau alal udwi ma yuwayyirul ma. Karena kalau yuwayyirul ma berarti semua proses air tadi apa? Mutaghayyir. Kita tahu kalau statusnya mutaghayyir tidak tohir. Itu logika. Tapi sebungkus pro pengeran karuan umumnya wong salah itu. Angger sing salah kabeh rak pengeran ra mentolo. Mergo kakean sing salah, no? Cara kanca kula riyen ngaji teng sarang, jadi nak telek cecek iku siji loro iku gak makfu. Mergo ketika ra iso misale telek siji ning ngarepmu, pepe makfu terus go sujud iku ra iso. Tapi nak misan akeh, maksudnya kamu sujud tidak bisa menghindari kecuali kena telek. Itu malah makfu. Mergo diusiri istirot karena susah. Dari kancaku nak sok iya Gus menisan akeh. Karena agama itu memang lucu. Jadi misalnya kowe liwat ning dalem ibu, kok kene tok dalem ibu. Kalau telepang ku sitok, kowe nginjak malah najis.
karena bisa menghindar. Tapi nak saratan, gue bal-balan. Umumil balwan, jadi memang fakir itu begitu. Tidak menisanake malah makfu. Tapi nak sidik, najis. Jadi memang umumil balwan. Misalnya saat desa kok asu sitok, itu malah kena telek itu najis. Karena asulnya ribuan, beliwat ngalor itu malah makfu. Nah semoga kalau kesalahan mandi tadi masal malah maafu, bareng-bareng goblok kan malah maafu. Jadi memang agama itu unik. Jadi ya sudah seperti itu karena ya sudah memang biasanya pangeran orang kayak di Arab Saudi itu tidak bisa nggak maafu. Manuk itu kan ribuan, mungkin ratusan ribu di tanah haram. Itu nalek kabeh. Pilihannya hanya dua, kamu mengikuti kaul kalau Rasul Makul Tohir, yang mengikuti kaul kalau Rasul Makul Tohir. Memang teleknya hewan yang bisa dimakan itu Tohir atau suci, itu pilihannya. Dua ya karena umumil balwa, karena sudah ribuan, karena tadi memang haram megang, haram nangkep. Jadi mana orang mereka kepenak, di haram no pengiran nangkep, turunnya nang hotel. Terus nak cangkruk neng Ka'bah. Sekarang tak jagungan neng Ka'bah. Sembrono. Dialang-alangi, ya, rawol, ya. Repot. Tapi unik itu Ka'bah itu masuk keramat. Mana sak menagi itu centengnya Ka'bah paling siji lho. Kowe menawa sing rada sesat itu. Enggak, umumnya itu enggak ribuan, mungkin ratusan ribu enggak. Ya ono siji loro mungkin ya mau. Ya rontok ya. Mana rontok komunis. Memang agak keramat. Wadah hotel sampai semua hotel di Mekah itu dikei imban manuk yang di luarnya karena pasti dipakai, no. Jadi pasti dipakai. Memang enggak boleh diganggu. Kan layak luan nakumuwahu syai'in minas syaiti tanaluhu aydikum. Jadi pangeran itu memang luar biasa. Allah akan menguji kamu saat di Mekah dengan hewan-hewan buruan sing tanaluhu aydikum. Mbok cekel ae mesti kena. Jadi tanalu kang iso nyekel hu ing soet apa aydikum. Nah, rimah masih gampang ya karena panah itu bisa jarak jauh. Itu tanaluhu aydikum. Itu ribuan. Wes ngantem mawur mesti kecekel. Cara wis gampang banget lah wis. Nek memang layak luwan nakum syai'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu may yakhafuhu bil ghairi. Memang itu ujian. Jadi itu banyak sekali. Nah, lalu yang menjadi masalah fikih begini. Bagaimana kalau kita ini pihak kedua? Pihak kedua ternyata begini apa? Manuk itu tidak kamu bunuh langsung, tapi misalnya kue noto sajadah, terus manuk itu terbang, utawa kue mau tawaf keinjak sesuatu yang karena tidak sengaja, atau pernah dilakukan Sayyidina Umar itu. Jadi Sayyidina Umar itu ada manuk itu digusah. Kebetulan manuk itu terbang ke arah yang kebetulan di situ ada ular. Kemudian singkat cerita burung itu dimakan ular. Terus taat sama Umar merasa dosa karena gara-gara dia burung ini menjadi kemakan ular. Nah itu masalah-masalah sing apakah jaza usoidi itu tetap wajib ketika jahil? Apa enggak? Terus fikih Syafi'i itu ngepel. Fikih Syafi'i begini, kalau mimbabi tarofu wa tana'um itu begini. Kalau mimbabil ifsad begini. Saya ulang lagi ya, larangan haji itu kan ada dua, ada yang mimbabi tana'um wa tarofu, yaitu misalnya kayak minyakan, pakai peci, pakai apa. Ada yang mimbabil ifsad. Kalau ifsad itu kayak bunuh burung, itu sengaja nggak sengaja hukumnya sama, karena bagi korbannya sama. Jadi misalnya ke ngantem watu, cek kena uang gue sengaja ndak, bagi korbannya kan podo laran. Biar iso muni ngontok aku raja tetep ae loro. Hanya bagi korbannya kan tetep ae loro. Nah, beda kalau mimbabi tarofu, sesuatu yang suka-suka. Misalnya orang lupa pakai minyak, lupa pakai peci, misalnya lelaki pakai peci kan nggak boleh ikhram pakai peci itu. Nah masalahnya di kasusnya Sayyidina Umar itu mimbabil itlaf, karena hewan tadi menjadi mati meskipun karena khotok. Nah, itu terus menjadi masalah. Ya saya ulang lagi ya, jadi kalau khotok ya kangkang kabeh lah khotok, kalau mimbabil itlaf
harus tetap kena sanksi. Karena bagi korbannya itu sama. Meskipun tentu tidak seberat yang amdan ya, tentu nggak seberat amdan. Makanya kalau dalam qatlun pembunuhan wa may yaqtul mu'minan khata'an tetap ada hukumannya fatahriru raqabah karena bagi korbannya toh tetap mati. Hingga misalnya orang nyuber nendang orang mati. Bagi korbannya, bagi keluarganya kan nggak mau tahu tetap rugi karena meninggal. Kemudian pas sepeda motor gak jarak, terus nabrak titik misalnya, itu kan tetap bagi korbannya itu namanya rugi. Meskipun untuk ayam orang maklumi nyalahkan ayamnya ini jalan gitu, kan titik ramelok bangun rata. Tapi kan tetap bagi korbannya ini sama, apa? Sama. Sehingga dalam dia itu membunuh secara amdan atau sahwan tetap ada hukumannya. Meskipun hukumannya beda tapi tetap ada hukumannya. Makanya ada wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, ada yang wa may yaqtul mu'minan khata'an dan sama-sama kena hukum, kena sanksi. Nah di bab haji juga gitu. Kalau pelanggaran sifatnya itlaf ya, maka untuk sanksinya tidak butuh amdan ya, tidak butuh amdan. Tapi kalau mimba bitarafuh wa tanakum bab enak-enak itu butuh amdan. Kalau tidak amdan tidak kena apa? Tidak kena sanksi atau tidak kena. Paham ya? Itu terus analisisnya madhab-madhab syafi'i itu. Tapi ya pangeran menguji tadi tanah luhu. Jadi ada makhluk doro mudah sekali ketangkep. Terus wal ilmu lang ngerti bi fardiyatihi kelan kefardonane wudu. Jadi syaratnya wudu yang sah dia tahu mana yang fardu mana yang tidak. Kumpul. Terus wa alla ya'ta kita lan araf yen to ora nekatno sapa wong fardhon ing fardu min furudi sang pro fardune wudu ora dinekatno sunnatan ing sunnat. Kok iki salah. Ora salah repot. Jadi pilihannya gini loh, kok caci cilik kan taruh beda nih. Misalnya keyakinannya caci cilik kan basuh kuping niku fardu. Atok ngono, apa? Jadi pilihannya itu atok caci cilik dilatih wudu koyo-koyo kabeh wajib, napa? Itu luwih apik timbang dekne meyakini yang wajib itu sunnah. Itu malah tidak sah kalau ada yang wajib kemudian diyakini sunnah. Maka pilihannya atok meyakini wajib kabeh. Paham ya? Kalau baca teng sarang, mulane teng matan itu muga salah. Nah, misalnya repot kon bedakno namun apa wa alla ya'ta kita fardhon min furudihi sunnatan. Syarat sahnya wudu adalah jangan sampai ada yang fardu kemudian diyakini sunnah. Ya, diyakini apa? Sunnah. Kalau baca teng sarang pilihannya begini. Sawa ni takoda anaf'alahu kullaha furudun awi takoda anafi fardhon wa sunnatan wa illam yumayyiz ahadahuma min al-akhar. Wa hadha fi haqqil ami. Jadi wahada fi hakil amin. Jadi gamane wong awammu atok kon meyakini kabeh iku napa? Kabeh iku fardu. Utawa mengene. Pokoke aku wudu ya ngene iki. Lha iku ora bedane fardu mek sunat. Pokoke ana fardu ana sunat, tapi tak lakoni kabeh iku malah aman apa? Wahada fi hakil amin. Terus amal alim bahwa man istawala bil fikhi zamanan fala bidafi min tamyizi faraidihi min sunnah. Mun terus wal ma'ut tahuru lan syarate menah iku banyu sing nyucekno. Wa dukhulul waqti lan syarate menah mlebune wektu wal mualatu lan langsung. Maksudnya antara wudu dan salat ya langsung. Nggih, antarane wudu dan salat ya napa? Langsung antarane basuhan-basuhan wudu nggih. Langsung semuanya serba langsung. Tidak imil hadas iki wong sing langgeng hadas. Misalnya orang mustahadhah, dia wudu ya pas mau sudah salat zuhur, sudah waktu zuhur dan ya langsung salat. Dan antara anggota wudu ya langsung selesai. Orang oleh baru basuh rai jagungan se, tangan jagungan se. Pokoknya kalau untuk daimul hadas semuanya langsung. Paston nawak itu wudu itu piro-piro barang sing rusak wudu arba'atu asya'i kepapat piro-piro perkara si. Al awal itu sing awal al khariju barang sing metu min ahadis sabilaini saking salah sini dalan loro. Minggu bulan saking dalan ngarep au duburin utawa dalan guri. Rihin cek iku angin. Jadi al-khariju wa tarikun gansal berarti badal sing al-khariju wa tarikin gansal. Al-khariju min ahadis sabilan min kubulin au duburin. Rihun tegese kharij iku misale nambah basa badal sing kharijun berarti rihun misale sing metu iku rupa napa? Entut utawa angin awiruhu utawa liyane. Ilal mania kecuali mani.
Ini termasuk aneh-aneh ulama. Kepikiran ulama metu manis kadang majibno. Lane ra baru. Tapi misalnya ya lucu, orang kau pakai asin, loh. Waktu saya wajib masuk wudu kan. Asani TKK telu zawalul akli iku ilange akal. Oleh ilang fenomen sebab guru alhirihi oleh akal liyane nawa. Illa nauma ko idin kecuali turune wong sing lungguh. Mumakinin kang netepi mak adahu enggon lunggune qaid, enggon lungguhe qaid minal ardi sanging. Jadi misalnya kangkang ujian subuh itu terus turu sampai posisi duduk, jadi posisi duduk itu dianggap tidak batal karena meskipun sudah tertidur tapi dia masih pada posisi semula kecuali rebahan itu batal. Nah, cuma ulama itu berdebat apakah itu karena riwayat apa karena memang dianggap turu posisi begitu itu kemungkinan ngentut itu kecil. Kalau ahli fikih itu menganalisis karena tidur posisi lungguh silo itu kemungkinan ngentut itu kecil. Terus kemudian setelah kemungkinan itu kecil pakai kaidah fikih al aslu adamu yang asal adalah tidak terjadi ngentut. Nah, tapi kalau ahli hadis cara berpikir ya tidak memang riwayatnya seperti itu. Jadi Nabi itu pernah sholat isya sampai 2:30. Kemudian semua sahabat yang di masjid itu tertidur dan dalam posisi tetap pada tempatnya masing-masing. Terus ketika Nabi datang, fasallahu walam yatawaddu, mereka semua sholat dan tidak wudu. Itu menunjukkan bahwa naumu mumakkinin, macamnya mungkin apa? Mumakkin dari kata tamkin, dari kata apa? Tamkin. Kata setengah Quran apa? Wala yumakkinan lahum dinahumul ladzi tadha lahum wala yubaddilan lahum min ba'di khaufihim. Jadi bacanya mumakkin dari kata apa? Tamkin. Ya, saya ulang lagi ya, Nabi itu pernah sholat isya sampai sekitar 2:30. Ketika mulai jam 11, jam 12 kata Umar, nama Sibyan wanisa ini orang sudah tidur semua. Masyhur sampai Umar dodok-dodok pintu. Nabi tetap nggak keluar. Nabi keluar sudah 2:30, posisi sahabat posisi duduk dan tidur atau tidur dalam posisi duduk. Kemudian saat Nabi rawuh ternyata mereka langsung sholat dan tidak wudu. Nah itu riwayat. Dan menurut saya yang benar ya riwayat ini. Nah problem dianalisis secara fikih itu begini, saya ulang lagi. Problem dianalisis secara fikih itu begini. Kata kitab takrib karena itu dianalisis fikih. Karena orang duduk ini kan duburnya tertekan, itu terus dianggap raiso ngentut. Sehingga dibedakan antara wong gendut ke wong kuru. Sing enak sing gendut gak batal, sing kuru batal. Mergo sing anggap sing kuru iku ngrongkong. Jadi tetep 11 blus ngentut. Nah, terus berarti misalnya kayak kangkang keturun, kelemu tak kuru. Jadi itu resiko dianalisis, apa? Resiko dianalisis. Tapi kalau dari hadis enggak, pasti ku nabi ora voting. Ayo sing kuru undune sing kelemu gak usah. Paham ya? Terus makanya apa? Ya ruwet kalau dianalisis secara masyhur. Begini takrib kan wonten. Kalau dia jenis yang gendut sehingga antara dubur dan apa keramik itu tidak ada kerongkongan maka dianggap tidak batal. Tapi kalau tajafin itu batal. Tapi itu ruwet, analisis fikih itu ruwet karena tadi akhirnya berarti yang turu gendut gak batal, padahal wong gendut malah potensi ngentuntas juga kan. Nah selama ini kan nyatanya wong lugu ngentut ya nyatanya iso gitu. Nyatanya kan jadi iso wong lugu ngentut. Jadi fakir ini sana riwayat. Mengenai cara ahli hadis setuju ya fakir itu pokoknya zaman Nabi itu nyatanya mereka langsung sholat dan tidak disuruh wudu. Ya itu bukti nah. Ya seperti itu tidak batal gitu. Ya seperti itu tidak batal. Makanya itu mesti beda ya antara riwayat dan tadi. Ya sudah seperti itu. Pokoknya illa nauma qaidin mumakkinin maka itu minat anggap aja riwayat karena memang ada riwayat seperti itu. Dan nanti kalau terpaksa ihtimal ngentut ya kalau ihtimal member saja pakai kaidah al aslu adamu yang asli ya tidak ngentut. Asal isu tadi kang kaping 3 iltiko ubasarote rasulin ketemune dua kulit wong lanang wong wadon macane langsung ngene iltiko ubasarote rasulin wong wadon ketemune kulit loro wong lanang lan wong wedok ya macane kedah langsung kan basarote tiga tasniah dadi iltiko
basarotai rajulin wa imra'atin ketemune kulit loro wong lanang lan wong wedok kabira ini kang wis balik karone ajnabiyah ini kang ajnabiyah karone. Kalau balik matur yang dikatakan ajnabiyah adalah orang yang halal dinikah. Jika dalam mazhab Syafi'i megang istri itu batal karena istri tetap ajnabiyah, yaitu orang yang boleh dinikah. Yang enggak batal itu megang mahram kayak ibu. Ya seperti yang 7 di Quran itu. Berapa itu? 7 ya? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti ibu, putri, apa ya? Berarti saya dengan ibu saya putri, terus saudara. Berarti adik kandung saya putri, terus bulik dari bapak, ammah itu bulik dari bapak, misalnya adiknya bapak putri, kholah itu bulik dari ibu, terus ponakan baik anaknya dulur lanang, banatul akhi maupun banatul ukhti. Makanya saya bolak-balik bilang kalau di Jawa itu nasab 7 jadi 5, karena wong Jawa menghitung bulik, wong Arab dihitung loro, ammah sampai kholah. Terus wong Jawa munine ponaan atau Arab banatul akhi, banatul ukhti, ponaan kok lanang, ponaan kok wedok. Maka menurut saya yang benar itu bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab lebih gampang, misalnya Abbasu ammuhu, apa Hamzatu ammuhu wa Abbasu, pasti dulure Said Abdullah. Mergo am iku mesti dulure bapak. Jadi misalnya Hamzatu ammuhu pasti dulure Said Abdullah karena am itu dulure bapak. Nah cara Jawa kan gak, aku baru ketemu Pak Le. Dulure kok bapak tak? Kok ibu kan sama kan beda, Pak. Aku baru ketemu Pak Le. Kan bisa Pak Le minal ab, minal um. Nah cara Arab gak mungkin. Laki itu ami. Aku ketemu amku, berarti mesti dulure bapak. Saya nak dulure ibu, laki itu kholi. Saya ketemu saudaranya ibu. Paham ya? Di bahasa Arab kalau am, akhul ab. Kalau khol, akhul Berarti kalau ammah, ya akhul ab. Kholah, ukhtul Makanya Hamzatu ammuhu wa Abbasun kaza ammatuhu Sofiyatun dan tidak. Berarti Sofia ya saudaranya Sayyid Abdullah karena ammah. Pasti saudaranya Sayyid Abdullah karena ammah itu pasti bule atau bude dari bapak. Paham ya? Kalau bahasa Arab makanya dibedakan wa ammatukum wa kholatukum, jadi bule ko bapak atau bule sangka ibu yaitu kholah. Terus wa banatul akhi wa banatul ukhti. Lah hanya orang 7 itu yang kalau kamu megang tidak batal karena ini orang yang kecelok makrom, haram dinikah. Tapi kalau istri itu namanya ajnabiyah, sehingga itu tetap wudu karena ajnabiyah. Ya paham ya. Iltiqa ubasarate rajulin ketemune kulit loro ne wong iltiqa ubasarate rajulin mamra'atene ketemu kulit loro ne wong lanang lan wong wedok. Kabiro ini kang gede karone ajnabiyah ini kang beda-beda karone utawa kang ora mahram. Pokoknya adatnya nahwu kalau ada sifat lanang dan wedok itu dimenangkan mudzakkar. Kan rajulin lanang wong luatin wong wedok itu sifatnya kabiro ini bukan kabiro tapi apa? Kabiro ini padahal nyifati rajul dan imro'ah tapi al-mughallab janibur rajul. Makanya apa? Kabiro ini bukan kabiro ini karena yang dimughallab dimenangkan sisi status apa? Rajul. Jadi kalau imro'atun dan imro'atun kan kabirota ini, ajnabiyata ini karena mu'annas, tapi ini kan rajul mudzakkar, imro'ah mu'annas, itu dimenangkan rajul. Makanya bahasa Arabnya orang tua itu abawaini. Nampak terjemahkan bapak loro ya orang mesti abawaini bapak atau ibu. Jadi orang Arab itu senakalan, jadi orang lanang menangan cara Arab. Bapak ibu bahasa Arab abawaini, orang umma ini, jadi bapak ibu. Napa? Apa ini? Padahal mestinya kan abun ambek umum, tapi dimenang no bapak. Apa ini? Nak maghrib isya menang maghrib ini. Jadi orang Arab itu sak uni-uni nih wong ini sing bahasa. Min wairi khailen kelan tapok. Ar-rabiu te kang kabeh pada masuk kubur Adam iki iku demek kubure anak Adam au halaqati duburi utawa bolongan dubure Bani Adam. Tapi syaratnya batal demai bibat nirohati kelan jerone efek au butunil asobi utawa jero-jerone driji.
Pokoknya ngeten lho niki. Pokoknya anggar sing ditangkepno enggak kelihatan ini berarti yang sini butunul roha, yang sini butunul asobe. Ya, jadi kalau megang zakar atau megang kubul itu syarat batal itu kalau pakai butunul asobe. Tapi kalau kesampe mau kena sisi jorun punggungnya apa? Epe-epe itu tidak batal. Jadi yang batal itu ya pakai apa? Roha. Ukurannya roha pokoknya gini. Ini begini ditekan. Kemudian yang tidak kelihatan ini jenenge apa? Roha. Ya ini jenenge butunul roha. Yang ini butunul asobe. Nah kalau megangnya pakai itu maka hukumnya batal.